tertarik mengembangkan e-learning? Saya akan mencobanya, tapi mohon bantuannya. Kami akan bantu dengan kerangka yang satu. Setelah kita mengenal konsep e-learning, aktivitas yang ada di dalam e-learning, kelebihan, tantangan, dan komponen-komponen dalam e-learning, selanjutnya yang kita butuhkan untuk dapat menerapkan e-learning di kelas adalah model desain sistem pembelajaran. E-learning juga merupakan suatu sistem, seperti sistem pembelajaran lainnya yang terdiri dari beberapa komponen, diantaranya tujuan, pendidik, peserta didik, media, materi, strategi, metode, dan evaluasi. 5 komponen ini juga terdapat pada penerapan e-learning. Oleh sebab itu, dalam mendesain dan mengembangkan e-learning, kita dapat menggunakan model desain sistem pembelajaran. Tersedia banyak model desain pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendesain dan mengembangkan e-learning. Dalam video ini akan kita bahas 4 desain sistem pembelajaran. Yang pertama, EDI, yang kedua, Esur, yang ketiga, Dick and Carey, yang keempat, Camp, Morrison, dan Ross. Yang pertama, model EDI. Model ini singkatan dari setiap tahapan yang ada pada model tersebut. Jadi, dari kata EDI, kita sudah bisa mendeteksi bahwa ada 5 langkah yang perlu dilakukan untuk mendesain dan mengembangkan sistem pembelajaran e-learning. Langkah yang pertama adalah analyze. Ini langkah yang menuntun kita untuk melakukan analisis kebutuhan. Kita perlu melakukan analisis kebutuhan, baik itu peserta didik, tujuan pembelajaran, dan lingkungan untuk bisa merancang e-learning sesuai dengan kebutuhan. Langkah yang kedua, desain. Pada tahap kedua ini kita baru mulai menerjemahkan hasil analisis kebutuhan terhadap apa yang memang dibutuhkan untuk penerapan e-learning. Mulai dengan merancang pesan pembelajaran, media pembelajaran, strategi yang akan nanti digunakan, sampai dengan sistem penilaian. Langkah yang ketiga, develop, mengembangkan. Setelah kita membuat rancangan dari setiap komponen yang ada, kemudian dikembangkan menjadi prototype. Jika sebelumnya media baru sampai pada tataran storyboard, pada tahap pengembangan, storyboard itu dikembangkan dalam bentuk wujud media. Misal, pada tahapan desain, kita menulis storyboard video pembelajaran. Pada tahapan develop, melakukan pengambilan gambar, editing, sampai video pembelajaran tersebut layak digunakan. Atau misalnya, pada tahapan desain, kita merancang instrumen penilaian seperti apa yang akan kita lakukan. Di tahapan develop, kita langsung menginputkan item-item soal tersebut ke dalam aplikasi yang dipakai untuk penilaian selama e-learning dilakukan. Yang keempat, implementasi. Implementasi adalah penerapan dari hasil rancangan dan pengembangan yang tadi kita lakukan. Pada tahapan implementasi inilah semua komponen yang tadi sudah dirancang dan dikembangkan diterapkan dalam kelas e-learning. Dan yang terakhir, evaluasi. Ini juga menjadi hal penting dalam model desain sistem pembelajaran, karena dengan evaluasi kita mengetahui kesuksesan dari program dan pencapaian akhir. Karena evaluasi yang disarankan oleh EDI adalah evaluasi formatif, artinya evaluasi yang dilakukan sepanjang proses pengembangan dilakukan. Dan yang kedua, evaluasi sumatif yang diselenggarakan untuk mengukur pencapaian dari tujuan pembelajaran. Model desain sistem pembelajaran yang kedua, yang juga familiar dan populer digunakan dalam mengembangkan pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran adalah model Esur. Esur juga singkatan dari 6 langkah dari penyusun model tersebut. Langkah yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Model ini juga merekomendasikan untuk melakukan analisis
terhadap kondisi awal si peserta didik. Jika sebelumnya kita membahas mengenai kemampuan penggunaan TIK dari peserta didik, maka hal itu kita lakukan di tahap analisis kebutuhan. Setelah melakukan analisis kebutuhan, langkah yang kedua adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi model ini menyarankan bahwa tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan terhadap peserta didik. Langkah yang ketiga adalah memilih metode, media, dan materi. Berdasarkan analisis kebutuhan peserta didik, kita bisa menentukan media apa yang akan kita gunakan. Jika peserta didik kita memiliki kemampuan TIK yang terbatas, atau mungkin lingkungan sekolah yang tidak menyediakan LMS, berarti media yang kita gunakan bisa menggunakan media berupa email atau cloud storage, seperti yang dijelaskan di video pertama. Atau pada saat lembaga pendidikan sudah memiliki LMS, berarti media atau LMS yang akan digunakan pendidik dalam melaksanakan e-learning adalah LMS yang disediakan oleh sekolah. Begitu juga dengan metode. Metode seperti apa yang akan dilakukan tentu tergantung kepada kemampuan dari peserta didik, karena mereka adalah subjek utama dalam pelaksanaan pembelajaran. Langkah yang keempat adalah utilize, artinya menggunakan metode, media, dan materi yang tadi sudah dipilih. Artinya langkah keempat ini kita sudah berada di kelas untuk penerapan. Langkah yang kelima adalah keharusan untuk melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Artinya di langkah keempat pada saat kita memilih metode yang kita pilih adalah active learning. Metode-metode yang mengaktifkan peserta didik. Sehingga pada tahapan kelima akan lebih gampang untuk melibatkan peserta didik untuk setiap kegiatan yang dirancang. Langkah yang keenam adalah evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk setiap tahap proses pengembangan dan di akhir pembelajaran. Model berikutnya yang juga sering dipakai adalah model Dig and Carry. Model Dig and Carry berbeda dengan dua model sebelumnya karena Dig and Carry langsung menyarankan untuk melakukan identifikasi tujuan pembelajaran. Setelah mengidentifikasi tujuan pembelajaran, kemudian yang perlu dilakukan adalah melaksanakan analisa pembelajaran dan menganalisis aspek peserta didik. Jadi, jika model Eddy dan Esur melakukan analisis kebutuhan itu lebih awal, Dig and Carry mengidentifikasi dulu tujuan pembelajaran, baru kemudian mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Berdasarkan identifikasi tujuan pembelajaran, analisa pembelajaran, dan analisa peserta didik, baru dirumuskan tujuan-tujuan kinerja. Artinya baru merumuskan tujuan-tujuan yang spesifik yang mesti dicapai oleh peserta didik ketika mereka melakukan aktivitas dalam kerangka e-learning. Setelah merumuskan tujuan kinerja, langkah selanjutnya adalah merumuskan instrumen penilaian. Jadi, indikator dari penilaian yang akan dilakukan itu berdasarkan dari rumusan tujuan kinerja. Selanjutnya, baru bisa dilakukan pemilihan strategi pembelajaran. Artinya dengan kondisi siswa yang ada, capaian kinerja yang mesti dicapai, penilaian yang akan dilakukan, strategi seperti apa yang bisa membantu mereka untuk mencapai hal tersebut. Berdasarkan strategi pembelajaran tersebut, selanjutnya baru kita bisa melanjutkan untuk mendesain dan mengembangkan materi pembelajaran. Setelah strategi dan materi, langkah selanjutnya adalah menentukan kapan evaluasi formatif dan sumatif itu dilakukan. Dari ketiga model, evaluasi ini tetap selalu dilakukan karena evaluasi menjadi early warning system bagi pendidik, bagi pengembang teknologi pembelajaran, atau pengambil kebijakan untuk mengetahui apakah pembelajaran itu berhasil atau tidak. Begitu seterusnya siklus dari model Dig and Carry ini. Model desain sistem pembelajaran yang juga bisa kita gunakan untuk merancang pembelajaran, termasuk untuk merancang e-learning adalah model Morrison, Kemp, and Ross. Secara topologi, model Morrison, Kemp, dan Ross ini berbeda dengan model
Eddy, Esur, dan Dick and Carey. 3 model sebelumnya yang sudah dijelaskan itu berupa model prosedural. Sedangkan model Morrison ini adalah model melingkar. Model prosedural ditandai dengan keharusan untuk mengikuti tahapan sesuai dengan nomor urut yang diusulkan. Sedangkan model melingkar ini tidak ada keharusan untuk memulai langkah dari mana saja. Seperti yang terlihat pada gambar, hal yang perlu dilakukan yaitu analisis karakteristik peserta didik, analisis tugas, tujuan pembelajaran, urutan konten, strategi pembelajaran, desain pesan pembelajaran, sistem pengiriman materi, instrumen evaluasi, dan masalah belajar. Model ini bisa dimulai dengan merancang instrumen penilaian lebih dahulu, atau mungkin mengatur urutan materi, atau mungkin dengan mendesain pesan pembelajaran, boleh-boleh saja. Karena tidak ada keharusan untuk memulai dari langkah yang mana, karena memang tidak dibuatkan sistematikanya oleh pengusul model. Pada video ini kita mengenal cukup 4 model desain sistem pembelajaran yang dapat digunakan untuk merancang dan mengembangkan e-learning, namun bukan berarti hanya 4 model ini yang tersedia untuk e-learning. Tersedia puluhan bahkan ratusan model desain sistem pembelajaran lainnya yang relevan yang dapat dipakai untuk mendesain dan mengembangkan e-learning. Selain mempertimbangkan model desain sistem pembelajaran yang akan kita gunakan untuk memandu kita mendesain dan mengembangkan e-learning, model yang juga perlu kita kenal adalah model interaksi. 4 model yang tadinya kita kenal itu menuntun kita bagaimana e-learning itu bisa diterapkan di kelas. Sedangkan model interaksi adalah model yang dipakai pada saat e-learning itu sudah digunakan. Model ini juga sudah kita singgung di video yang pertama, bahwa ada 4 model interaksi dalam e-learning. Model interaksi dalam e-learning ini menuntun kita dari awal sampai akhir pembelajaran, seperti apa interaksi yang bisa dilakukan antara peserta didik dengan pendidik, antara peserta didik dengan peserta didik lainnya, atau antara peserta didik dengan materi pelajaran. Perbedaannya, model desain sistem pembelajaran memandu kita mempersiapkan e-learning untuk bisa diterapkan di kelas. Sedangkan model interaksi, bagaimana bentuk interaksi yang terjadi ketika e-learning itu diterapkan. Jadi, itulah beberapa model desain sistem pembelajaran dan model interaksi yang bisa kita gunakan dalam mengembangkan e-learning. Tersedia banyak model lainnya yang bisa digunakan, dan tentu kita nanti akan memilih model mana yang paling cocok dengan kondisi kita. Jadi si pengembanglah nanti yang akan memutuskan dia akan menggunakan model yang mana untuk penerapan e-learning.